Jejak hitam Soeharto. Soeharto, Semar, dan Super Semar. Ditulis oleh Harsono Sudedjo. Seperti kita ketahui dalam pewayangan Jawa, Semar bukan sekedar ayah spiritual anak-anaknya, yakni Gareng, Petruk, dan Bagong. Ia juga pengasuh para ksatria. Di samping itu, Ki Semar juga merupakan aktualisasi atau penjelmaan dewa dari kayangan untuk ikut melempangkan kehidupan dunia manusia yang carut marut. Ki Semar dan kerabatnya selalu membuat goro-goro dalam artian positif. Dalam adegan goro-goro itu, ketika para penonton wayang kulit semalam suntuk mulai mengantuk, maka mereka perlu dibangunkan dengan mengocok perut, berisi celetukan dan sekaligus kritik santai dan kocak tentang kehidupan sehari-hari. Ki Semar selalu memberikan pendapat dan nasihatnya yang bijak bestari, bukan saja kepada kerabatnya, utamanya juga kepada para ksatria yang resminya menjadi majikan tempat mereka mengabdi. Dalam banyak kesempatan, pada puncak kekuasaannya, Soeharto mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh Semar, penjelmaan sang dewata. Bagi Soeharto bukanlah kebetulan kalau ia ditakdirkan untuk menjadi pengemban apa yang disebut Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Super Semar, Semar yang super, lebih dari sekedar Ki Semar. Jean-Luc Maurer menyebut akronim ini sebagai maha bintang permainan kata-kata akronim. Kemunculannya saja sudah diawali dengan kata bertuah Super Semar yang mendatangkan berkah Tuhan Jawa, nenek moyang ras Jawa. Kata super itu bahkan menunjuk manifestasi ketuhanan yang sempurna. Di sepanjang sejarah modern di Jawa, ketika krisis memuncak dan terus-menerus mendera kehidupan rakyat luas sebagai tak tertanggungkan, maka harapan akan datangnya Ratu Adil menjadi kepercayaan yang menghibur rakyat dan membuatnya bertahan hidup. Belakangan, harapan mesianistis seperti itu tampaknya dilekatkan pada Semar, roh penunggu Jawa, yang mempresentasikan rakyat jelata berikut kesengsaraan mereka. Dengan raibnya Surat Perintah 11 Maret Super Semar, sedang yang ada merupakan kopian palsu, maka tak lain seluruh tindakan Jenderal Soeharto berdasarkan surat perintah palsu atau yang dipalsukan. Dan itulah yang selalu digembar-gemborkan Soeharto sebagai tindakan konstitusional yang diamini lembaga tertinggi negara MPRS dan para pakar pendukungnya. Soeharto, Mr. Alibi, dengan agak kocak tetapi dengan landasan sejarah yang amat menarik untuk diteliti lebih cermat. Sejarawan LIPI, Dr. Aswiwarman Ada memberikan julukan kepada Jenderal Besar Soeharto sebagai Mr. Alibi. Yang dimaksudkan sejarawan ini, Soeharto ahli dalam mencari alibi. Orang patut mencurigainya. Ketika terjadi G30S, ia berada di rumahnya di Jalan Haji Agus Salim setelah pulang dari RSPAD Gatot Subroto dan segera tidur. Waktu Super Semar ia tidak menghadiri sidang kabinet dan juga tidak menghadap Presiden Soekarno dengan alasan sakit. Padahal malam harinya memimpin rapat Kostrad. Ketika terjadi kerusuhan 13 sampai dengan 14 Mei 1998, ia berada di Kairo. Julukan Mr. Alibi ternyata tepat bila kita runut riwayat Soeharto ke belakang. Sejak dini sebagai Republik Muda, negeri ini telah diliputi gonjang-ganjing politik di samping menghadapi ancaman kembalinya penjajah Belanda.
salah satu peristiwa menggemparkan yang tersohor selama revolusi fisik, yakni penculikan Perdana Menteri Syahrir pada 28 Juni 1946 dan percobaan kudeta yang terkenal dengan peristiwa 3 Juli 1946. Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan resimen yang membawahi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik ketika itu berada juga di balik komplotan tersebut. Pada 2 Juli 1946, 2 batalion tentara komplotan berkumpul di markas Letnan Kolonel Soeharto, lalu dikerahkan untuk menguasai beberapa sektor strategis seperti RRI dan Telkom. Satu batalion di bawah Letkol Soeharto, yang lain di bawah Mayor Abdul Qadir Yusuf. Setelah itu mereka menyerbu penjara Wirogunan untuk membebaskan para penggerak penculikan Syahrir dan dibawa ke markas Soeharto. Keesokan harinya, percobaan kudeta 3 Juli 1946 gagal. Pada saat yang tepat, Soeharto berbalik arah. Ia menangkapi anggota-anggota komplotan yang sebagian sudah ada di markasnya. Ia berdalih keberadaannya dalam komplotan itu untuk menggagalkan mereka. Seperti dicatat dalam sejarah, komplotan itu dikendalikan oleh kelompok Tan Malaka bersama Mayor Jenderal Sudarsono, Panglima Divisi 3 Yogyakarta, atasan langsung Letkol Soeharto. Menurut pengakuan Soeharto kepada penulis biografinya, setelah ia dipanggil oleh Presiden Soekarno yang ketika itu mengambil alih pemerintahan untuk sementara di tangannya dengan perintah menangkap Mayor Jenderal Sudarsono, ia mengundang atasannya itu ke markasnya dan melakukan musyawarah. Selanjutnya, pengakuan Soeharto menyatakan ia akan melindungi pemerintah terhadap komplotan jahat dari perwira-perwira yang memberontak. Kemudian Soeharto mencatat bahwa karena atasannya Mayor Jenderal Sudarsono hendak menipu dirinya karena ia dianggap tidak mengerti persoalannya, maka ia pun kemudian ganti menipunya dengan melaporkan ke Istana Presiden tentang rencana atasannya tersebut. Keesokan harinya, 3 Juli, ketika Mayor Jenderal Sudarsono CS muncul di istana, mereka ditangkap pengawal. Seperti dalam Soeharto, terbit 1989, halaman 38. Dengan berlalunya berbagai kemelut, maka Soeharto muda mencatat, "Saya sebagai perwira muda saat itu, sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik. Saya membaca berbagai peristiwa politik itu dan dengan diam-diam saya menganalisanya." Benar, Soeharto berulang kali berhasil berkelit dan melewati berbagai kemelut dan krisis. Pada puncaknya dengan sukses ia memanjat pundak mereka yang dikorbankannya pada 1 Oktober 1965. Pada akhir 1956, ketika rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro bocor, terjadi rapat gelap di Kopeng dihadiri jumlah perwira yang dikoordinir oleh Letnan Kolonel Soeharto melalui anak buahnya Mayor Yoga Sugomo sebagai asisten 1 divisi di Semarang. Soeharto sendiri tidak hadir. Dari puluhan perwira yang hadir, hanya Kolonel Dr. Soeharti yang menandatangani setuju pencalonan Letnan Kolonel Soeharto dan menolak pencalonan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam. Soeharto yang ingin merebut kedudukan ini berpatu dengan waktu, karena pencalonan Bambang Supeno tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Akhirnya, komplotan tersebut berhasil. Seandainya tidak, maka rapat gelap itu akan diusut, dan yang paling terbukti adalah Kolonel Dr. Soeharti. Sedang Soeharto tidak terbukti tersangkut karena Soeharto menjadi Mister Alibi. Masalah tersebut dicatat juga oleh Ali Murtopo
yang ketika itu kapten dan komandan Raiders yang diminta Yoga-Sugomo untuk melakukan operasi intelijen soal pencalonan Soeharto. Tertuang dalam Yoga-Sugomo 1990 halaman 20 sampai dengan 30. Selanjutnya, Yoga-Sugomo mencatat bahwa rapat di Kopeng itu dihadiri oleh Sudarmo Joyowigono, Suryo Sumpeno, Surono, Pranoto, Suwito Haryoko, asisten 2, Suwarno, asisten 4, dan Munadi, asisten 5. Dirinya dan Mayor Suryo Sumpeno berangkat ke Jakarta menemui Kolonel Zulkifli Lubis di markas besar Angkatan Darat untuk menggagalkan pencalonan Bambang Supeno dan menggantikannya dengan Soeharto. Usaha mereka berhasil. Inilah trio pertama, Soeharto, Ali Murtopo, Yoga-Sugomo. Trio ini pula telah melakukan usaha-usaha menikam politik konfrontasi Presiden Soekarno dengan penyelundupan ke Malaysia dan Singapura, serta kontak-kontak politik gelap dengan pihak Malaysia melibatkan tenaga militer, politisi sipil anti-komunis, dan pengusaha. Kontak-kontak trio ini di lapangan melibatkan Ali Murtopo, Benny Murdani, A.R. Ramli. Selanjutnya di Malaysia dengan Das Alwi, Profesor Sumitro, seperti tertulis dalam Yoga-Sugomo halaman 139 dan Hanafi halaman 206 terbit tahun 1998. Trio ini pula kemudian menangani peristiwa G30S. Pagi-pagi 1 Oktober 1965, sebelum orang lain mengetahui keadaan yang sebenarnya, Kolonel Yoga menyatakan, ini mesti perbuatan PKI. Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak. Selanjutnya Letnan Kolonel Ali Murtopo mencatat, berdasar penjelasan Pak Yoga kepada Pak Harto, maka kita bertiga kumpul lagi di ruang Pak Harto. Di sini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya. Yang dimaksud Ali Murtopo dengan kata lagi dalam di sini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya, bahwa komplotan semacam itu telah pernah mereka lakukan sebelumnya ketika merancang operasi intelijen perebutan jabatan Panglima Diponegoro untuk Soeharto. Ketika Jenderal Soeharto sudah menjadi pejabat presiden pada 7 Juli 1967, di Yogyakarta, para Panglima Angkatan Darat se-Jawa dan Panglima Kostrat serta RPKAD mengeluarkan pernyataan keras agar diambil tindakan tegas terhadap siapapun yang hendak mengembalikan kekuasaan pemimpin Orde Lama, Dr. Insinyur Soekarno. Dalam Sumpah Jogja, tidak terdapat tanda tangan Jenderal Soeharto, seperti ditulis oleh Ruder 1977 halaman 249. Rupanya ini Mr. alibi yang lain. Demikianlah Soeharto dengan amat cerdeknya, bagaikan dongeng sang kancil selalu berada di tempat yang aman, berkelit dari berbagai macam gejolak dan memetik buah untuk keuntungannya sendiri. Muncul dengan senyum tipis, penuh misteri sebagai pemenang. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.